Era globalisasi dapat menjadi obat atau penyakit yang dapat mengganggu perkembangan ekonomi nasional. Untuk lebih meningkatkan daya saing Indonesia, tidak bisa dipisahkan dari faktor regional atau global. Mengapa? Daya saing Indonesia itu dibangun dengan menjadikan masalah di dalam negeri seperti kemiskinan, ketertinggalan industri, pengangguran, persaingan dagang. Daya saing dapat ditingkatkan melalui peran diplomasi ekonomi dan perdagangan dengan koordinasi antara pemegang kebijakan dan stakeholders terkait ditambah hubungan yang baik antara publik privat serta tindakan peningkatan mutu komoditas ekspor unggulan Indonesia. Pemetaan diplomasi ekonomi dan perdagangan internasional melalui dimensi hubungan bilateral, multilateral, dan regional menjadi penting khususnya melalui sumber daya manusia yang berkompeten di sektor ekonomi dan perdagangan dalam melaksanakan aturan main perdagangan internasional secara lebih profesional. Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Internasional mengatakan bahwa hubungan internasional merupakan suatu kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan oleh pemerintah dan seterusnya. Hubungan internasional dianggap penting dalam rangka untuk menimbulkan saling pengertian antar bangsa, mempererat hubungan persahabatan dan persaudaraan antar bangsa, saling mencukupi kebutuhan masing-masing bangsa dan membina serta menegakkan perdamaian dan ketertiban dunia. Negara yang kurang melakukan hubungan perdagangan atau hubungan internasional dengan negara lainnya, maka negara tersebut akan tersisih secara perlahan-lahan, khususnya dalam pergaulan dunia dan pada akhirnya akan berdampak buruk pada negara itu sendiri. Wujud nyata dari hubungan internasional tersebut adalah melalui hubungan antar negara di mana negara yang satu dengan negara lainnya melakukan kerjasama ekonomi atau perdagangan, teknologi, dan lain-lain. Indonesia harus cerdik dalam melihat perkembangan yang ada dengan disertai analisis terhadap kekuatan, kelemahan, peluang yang ada di dalam kompetisi antar bangsa tersebut. Apabila dikaitkan dengan situasi persaingan, Indonesia saat ini termasuk negara yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang baik, selain negara Vietnam dan Malaysia. Dinamika hubungan internasional yang cepat berubah dari waktu ke waktu menyebabkan siapapun yang berkecimpung dalam dunia diplomasi memerlukan SDM yang mempunyai keahlian khusus. Posisi Indonesia yang masih lemah dibandingkan dengan negara Singapura, Malaysia, dan Thailand perlu disikapi dengan bijak, dan tentunya Indonesia harus melakukan terobosan-terobosan inovasi baru sehingga indeks daya saing global dan kemudahan berusaha dapat menggulungi negara Malaysia dan Thailand. Hasil survei Program for International Student Assessment kondisi negara-negara ASEAN dan Asia dalam skor kemampuan sains dan membaca, khususnya SDM. Negara Singapura mempunyai keunggulan yang luar biasa dibanding negara lainnya seperti Jepang posisi 2 dan 4, Hong Kong posisi 6 dan 2, dan beberapa negara lain. Kemampuan SDM Indonesia dalam skor kemampuan pengetahuan ada pada peringkat 64 dari 72 negara, dan membacanya masih sangat rendah yaitu pada peringkat 66 dari 72 negara. Pasal 4 Kepres nomor 108 tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri menyebutkan bahwa perwakilan diplomatik menyelenggarakan fungsi antara lain melakukan peningkatan dan pengembangan kerjasama politik dan keamanan, ekonomi, sosial, dan budaya dengan negara penerima dan organisasi internasional, dan juga melakukan pengamatan, penilaian, dan pelaporan mengenai situasi dan kondisi negara penerima, khususnya dalam pengembangan kerjasama Polkam dan Ekososbud dengan negara lain. Dibutuhkan sosok diplomat dalam memperjuangkan berbagai kepentingan nasional dalam kaitannya hubungan perdagangan internasional, baik secara bilateral, regional maupun multilateral. Peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan tersebut mengharuskan harmonisasi
ketentuan di bidang perdagangan dalam kerangka kesatuan ekonomi nasional guna menyikapi perkembangan situasi perdagangan era globalisasi pada masa kini dan masa depan. Negara Uni Eropa terbanyak melakukan hambatan teknis perdagangan kepada Indonesia dengan jumlah kasus hambatan perdagangan sebanyak 11 kasus. Disusul Australia 9 kasus, Amerika Serikat dan India masing-masing 8 kasus, dan terakhir Republik Rakyat Tiongkok sebanyak 6 kasus. Ini memberikan arti bahwa para diplomat Indonesia perlu untuk segera memberikan bantuannya, sehingga ancaman hambatan perdagangan kepada komoditas Indonesia tidak bertambah di kemudian hari, terutama di berbagai negara yaitu Amerika Serikat, Australia, India, Republik Rakyat Tiongkok, dan Uni Eropa, serta tentunya negara-negara lainnya. Menurut aturan dagang restriktif tersebut, menunjukkan Indonesia melonggarkan proteksionisme perdagangannya. Hal ini memberikan sinyal positif perdagangan dan pertumbuhan dalam negeri Indonesia. Data World Bank menunjukkan bahwa aturan perdagangan yang bersifat restriktif mengalami penurunan cukup tajam sebesar 92%. Yang semula aturan perdagangan pada tahun 2015 berjumlah 64 aturan dagang, turun menjadi 5 aturan dagang pada tahun 2016. Rata-rata aturan perdagangan yang dilakukan Indonesia selama periode tersebut adalah 32 aturan. Sedangkan jumlah aturan restriktif selama periode yang sama mencapai 161 aturan. Terjadinya tren penurunan ekspor non-migas di sejumlah negara perwakilan serta non-perwakilan selama periode 2016 sampai 2016 serta beberapa kasus hambatan perdagangan pada komoditas Indonesia telah memberikan arti dan pelajaran yang berharga bagi Indonesia bahwa Indonesia perlu lebih meningkatkan kualitas hubungan perdagangan baik secara bilateral, regional maupun multilateral sehingga peningkatan tren ekspor non-migas Indonesia semakin baik dan positif. Presiden RI mengharapkan kepada para diplomat, para duta besar beserta pendukungnya untuk mencari pasar baru bagi produk-produk ekspor non-migas Indonesia ke depannya. Pemerintah secara kontinu harus terus meningkatkan peran dan kompetensi SDM di sektor perdagangan, dan yang terakhir pengawasan langsung oleh Bapak Presiden RI terhadap kinerja ekspor non-migas Indonesia. Ke depan diharapkan antara misi dagang dan dengan diplomasi perdagangan dan diplomasi ekonomi dapat saling bersinergi satu sama lain. Terima kasih.